Saya menghabiskan 3 jam berlutut di lantai marmer dingin rumah mewah kami di Pondok Indah karena berani membantah orang tua saya. Lutut saya gemetar hebat. Punggung saya menjerit kesakitan sementara Ibu Rino berdiri di sono dengan ponselnya. Tersenyum lebar sambil mengambil foto dari berbagai sudut. Setidaknya sekarang kamu terlihat hormat dan patuh, katanya sambil menyesuaikan angle untuk foto yang lebih bagus. Mereka pikir saya akan diam selamanya, menelan semua kontrol mereka tanpa batas. Tapi mereka tidak tahu bahwa momen itu justru menyulut api balas dendam yang sudah saya pelihara bertahun-tahun lamanya. Putri sempurna ini akan menjadi mimpi buruk terburuk mereka. Nama saya Alia Wijaya, dan selama 29 tahun saya adalah permata mahkota dalam koleksi prestasi orang tua saya yang dikurasi dengan sangat teliti. Dari luar, kami adalah keluarga emas di Jakarta Selatan, jenis keluarga yang sering muncul di acara amal mewah dan majalah sosialita. Rumah kolonial megah kami berdiri di atas lahan luas di Pondok Indah, dengan pilar putih mengkilap seperti senyuman abadi. Halaman rumput tetap hijau zamrud meski musim kemarau, dirawat sempurna seperti segala hal di rumah tangga Wijaya. Bapak Hartono Wijaya memimpin ruang rapat dengan cengkeraman besi yang sama seperti yang dia gunakan pada keluarga kami. Sebagai ketua Wijaya Finansial, dia membangun kerajaan dari risiko terhitung dan efisiensi kejam. Rambutnya yang mulai beruban selalu tertata rapi. Jasnya lebih mahal dari gaji bulanan kebanyakan orang, dan jabat tangannya bisa menyegel kesepakatan miliaran rupiah atau menghancurkan karier dengan mudah. Koran Bisnis Indonesia menyebutnya visioner. Karyawannya memanggilnya Pak. Saya memanggilnya arsitek penjara pribadi saya. Ibu Rino Wijaya memainkan perannya dengan dedikasi layak Oscar. Dia adalah filantropis, nyonya rumah, wanita yang bisa mengatur makan malam 5 hidangan untuk 40 tamu dalam waktu 2 jam dan membuatnya terlihat mudah. Rambutnya selalu rapi tanpa helai pun keluar. Senyumnya tak pernah goyah di acara publik, dan feed Instagramnya memamerkan kehidupan berkah, keluarga kami kepodo 12.000 pengikut. Dia duduk di 3 dewan amal, mengurus 2 panitia penggalangan dana, dan entah bagaimana masih sempat mendokumentasikan setiap momen kesempurnaan keluarga kami yang semu. Keluarga Wijaya sungguh luar biasa. Pernah saya dengar Bu Suryani berkata di klub golf elit, anak perempuan mereka, Alia, begitu anggun, dan anak laki-lakinya Diko, ditakdirkan untuk kebesaran, persis seperti ayahnya. Andai dia tahu bahwa di balik pintu mahoni rumah kami, anggun berarti postur sempurna, yang dipertahankan karena ketakutan, dan kebesaran diukur dari seberapa baik kami memainkan peran yang ditugaskan. Pesta makan malam yang dia kagumi adalah pertunjukan yang dikoreografi di mana satu sendok garpu salah tempat atau komentar yang tidak tepat waktu akan berujung pada konsekuensi yang tamu takkan pernah saksikan. Rumah kami sendiri adalah bukti ilusi itu. Setiap ruangan ditata seperti sprayat majalah. Ruang tamu krem dan emas dengan furnitur yang sebenarnya tidak boleh benar-benar diduduki. Dapur dengan meja marmer yang harus selalu mengkilap meski digunakan setiap hari. Foto keluarga ditempatkan strategis untuk memamerkan kebahagiaan kami. Foto-foto itu adalah properti paling kejam dari semuanya. Setiap senyum yang tertangkap datang dengan harga, biasanya dibayar setelah kamera berhenti berklik. Saya belajar sejak kecil bahwa cinta di rumah Wijaya adalah bersyarat, diberikan seperti uang receh untuk perilaku baik, dan ditarik untuk pelanggaran sekecil apapun. Sementara kakak saya Diko tak pernah salah, nilainya di sekolah dianggap membangun karakter. Tantrumnya dianggap anak laki-laki biasa. Saya hidup di bawah mikroskop. Setiap nilai rapor, setiap koto, setiap gerakan diawasi dan biasanya dianggap kurang. Ironisnya, nama keluarga kami Wijaya berarti pemenang. Kami memang membawa citra yang dikemas rapi untuk mempertahankan status. Tapi di balik kertas pembungkus dan pita, paketnya kosong, hanya disatukan oleh selotip yang mulai longgar.
Malam itu setelah insiden berlutut, saat saya berdiri di kamar masa kecil saya, menatap penghargaan dan sertifikat yang menghiasi dinding kesuksesan saya sadar saya sudah berpura-pura begitu lama hingga hampir lupa siapa diri saya sebenarnya di balik peran itu. Hampir. Tapi rasa sakit di lutut saya telah membangunkan sesuatu yang orang tua saya coba tekan keras-keras. Kemarahan seseorang yang akhirnya mengerti bahwa hormat dan ketakutan bukanlah hal yang sama. Berapapun banyak foto yang ibu saya ambil untuk meyakinkan dirinya sendiri. Kenangan masa kecil saya diwarnai kecemasan performa dan rasa tidak cukup selamanya. Sementara anak lain takut monster di bawah tempat tidur, saya takut keheningan kecewa di meja makan saat rapor saya menunjukkan satu di antara deretan keunggulan bukan tujuan. Alio, koto ayah sambil memotong steak dengan presisi beda. Itu adalah harapan minimum untuk anak Wijaya. Saya baru 7 tahun ketika pertama kali merasakan beban harapan itu. Saya mendapat 98% di ujian matematika. Kehilangan 2 poin. Kecewa. Ibu memandang kertas itu seperti barang kotor. Diko dapat nilai sempurna di usia kamu, katanya santai, padahal Diko 3 tahun lebih tua dan tak pernah benar-benar mencapai apa yang dia klaim. Malam itu saya berdiri menghadap dinding di ruang kerja selama 2 jam, merenungkan kelalaian saya sementara kaki saya gemetar dan Diko bermain game di kamar sebelah. Aturan untuk saya diukir di batu, sementara aturan Diko ditulis di pasir, mudah disapu oleh ombak favoritisme orang tua. Saat saya 10 tahun, saya menghabiskan satu Sabtu penuh berdiri di pojok karena lupa mengucap terima kasih kepada Bu Hartono, yang memuji penampilan saya di acara tari tradisional. Minggu yang sama, Diko melempar sarung tangan baseball ke pelatih dan memanggilnya bodoh. Ayah tertawa dan bilang itu semangat kompetitif. Pada usia 12, saya sudah belajar mengantisipasi permintaan mereka sebelum mereka mengucapkannya. Postur tegak selalu. Bicara hanya jika ditanya di acara orang dewasa. Senyum, tapi jangan terlalu lebar, itu kelihatan kekanak-kanakan. Pintar, tapi jangan kelihatan lebih pintar dari ayah. Berprestasi, tapi jangan mengalahkan Diko. Sempurna, tapi buat kelihatan mudah. Senam mental yang saya lakukan untuk menavigasi kontradiksi ini pasti membuat juri Olimpiade kagum. Ibu mendokumentasikan segalanya dengan dedikasi yang menyeramkan. Dia punya album berlabel Perjalanan Alio Menuju Keunggulan, penuh foto prestasi saya tapi juga foto koreksi saya. Di sono odo saya di usia 13, berdiri diam selama 3 jam di acara amal karena memakai warna biru yang salah. Di usia 14, duduk di meja menyalin saya tidak akan mempertanyakan kebijaksanaan orang tua, 500 kali karena saya mengusulkan ambil kelas seni daripada matematika lanjutan. Kamu beruntung sekali, kata teman sekelas saya Sarah suatu hari melihat kartu Natal keluarga kami. Orang tuamu pasti sangat bangga padamu. Saya tersenyum seperti yang diajarkan, terkendali, rendah hati, pantas. Bagaimana saya bisa jelaskan bahwa kebanggaan mereka adalah transaksi, bukan hadiah? Setiap prestasi disambut bukan dengan perayaan tapi tekanan langsung untuk capai lebih tinggi. Diko boleh gagal ke atas sementara, saya bahkan tak boleh berhasil menyamping. Perbandingan selalu odo dan kejam. Kualitas kepemimpinan alami Diko membenarkan perilaku bulinya. Perhatian mencari, saya menjelaskan prestasi akademik saya. Saat Diko menabrak mobilmu ayah di usia 16, itu anak laki-laki biasa. Saat saya mendapat 1 tambah di fisika lanjutan, saya habiskan akhir pekan penuh merenung, eufemisme mereka untuk isolasi tanpa buku, tanpa musik, hanya dinding putih dan beban kegagalan saya. Saya jadi ahli kamuflase emosi. Saya belajar menangis diam-diam, menelan amarah seperti obat, mengubah sakit hati menjadi ekspresi kosong yang tak memberi mereka bahan kritik. Perasaan asli saya jadi barang haram,
disembunyikan lebih dalam daripada buku harian remaja manapun. Saya hidup dalam terjemahan, mengubah emosi tulus menjadi performa yang bisa diterima. Anak-anak lain di sekolah akhirnya berhenti mencoba berteman dengan saya. Mereka merasakan odo yang aneh pada gadis yang tak pernah mengeluh, tak pernah memberontak, tak pernah datang ke pesta karena kewajiban keluarga. Mereka tak tahu kewajiban itu biasanya berarti berdiri diam berjam-jam atau menulis esai tentang hormat sementara kaki saya kram dan tangan saya sakit. Mereka tak tahu diko menyebarkan rumor bahwa saya aneh dan sombong. Apa saja untuk mempertahankan posisinya sebagai anak emas yang pantas dikasihani karena punya adik perempuan yang sulit. Sampai semua, saya sudah sempurna dalam seni menjadi terlihat sekaligus tak terlihat. Terlihat cukup untuk mencerminkan baik keluarga. Tak terlihat cukup untuk tak pernah mengalihkan fokus dari diko atau menantang otoritas ayah. Saya adalah hantu yang menghantui hidup saya sendiri. Hadir tapi tak benar-benar odo. Berprestasi tapi tak benar-benar mencapai. Odo tapi tak benar-benar hidup. Semua seharusnya menjadi pelarian saya, tapi ayah mengubahnya menjadi panggung penghinaan publik baru. Di usia 16, saat konferensi orang tua guru, ayah memotong kalimat guru, saya Bu Davidson yang sedang memuji esai saya. Jangan kembungkan egonya, katanya keras agar orang tua lain mendengar. Dia cenderung mediocre kalau sudah nyaman. Ruangan hening. Wajah Bu Davidson memerah. Saya duduk dengan punggung tegak, senyum terpaku, mati di dalam sementara orang tua murid lain saling pandang tidak nyaman. Itu menjadi gerakan khasnya, merendahkan saya saat orang lain mencoba membangun saya. Di upacara National Honor Society, dia bilang kepada kepala sekolah bahwa saya hampir tak pantas dan beruntung karena murid pintar lain pindah. Saat saya menang kejuaraan debat tingkat provinsi, dia memberitahu juri bahwa saya hanya menang karena topiknya cukup sederhana untuk cakupan terbatas saya. Setiap penghinaan publik dihitung, dirancang untuk mengingatkan semua orang, terutama saya, bahwa saya tak odo apa-apanya tanpa persetujuannya, dan persetujuan itu takkan pernah datang. Kebiasaan fotografi ibu berkembang jadi sesuatu yang lebih jahat di masa-masa ini. Dia tak lagi hanya mengambil momen bahagia. Dia mendokumentasikan apa yang dia sebut momen pengajaran. Odo saya di usia 17, berdiri di foyer dengan gaun prom selama 2 jam karena gaya rambut saya berbeda dari instruksi ibu. Klik. Odo saya menulis surat permintaan maaf kepada teman-teman mereka karena mempermalukan keluarga dengan mendapat tempat kedua di lomba sains. Klik. Setiap foto diberi tag komentar seperti belajar anggun melalui disiplin atau membangun karakter Olo Wijaya. Dia buat akun Instagram pribadi membesarkan keunggulan dan bagikan momen-momen itu ke kelompok teman sosialitanya. Mereka memuji pendekatan tegas tapi penuh kasihnya dan menyebutnya berani karena begitu berdedikasi pada pendidikan anak yang benar. Saya menemukan akun itu secara tak sengaja saat anak Bu Pratiwi menunjukkannya di sekolah. Ibumu gila, bisiknya sambil scroll. Saya pura-pura tertawa, pura-pura tak hancur apa yang tersisa dari harga diri saya. Isolasi mungkin bagian paling kejam. Teman butuh kepercayaan, kepercayaan butuh kejujuran, dan kejujuran berarti mengakui bahwa keluarga Wijaya adalah penjara yang dihias indah. Jadi saya tolak semua orang dengan alasan sopan dan senyum latihan. Alia terlalu baik untuk kami, jadi lelucon sekolah. Andai mereka tahu saya habiskan akhir pekan kebanyakan merenung untuk dosa-dosa khayalan sementara, Diko mengadakan pesta, yang saya dengar tapi tak pernah boleh ikut. Penasihat bimbingan saya, Pak Brooks, pernah mencoba campur tangan. Dia memperhatikan pola, absen saya selalu mengikuti prestasi, kelelahan setelah kunjungan orang tua, coro saya tersentak saat dipanggil ke kantor. Alia, opo semua baik-baik saja di rumah? Tanyanya lembut. Saya beri jawaban yang sudah dilatih.
Semuanya indah, Pak. Orang tua saya hanya punya standar tinggi. Saya bersyukur atas bimbingan mereka. Dia tak percaya. Saya lihat di matanya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Keluarga Wijaya adalah pilar masyarakat. Ayah menyumbang besar ke sekolah. Ibu mengurus penggalangan Donopto. Diko bintang atlet yang akan masuk lewat jalur ayah. Dan saya siswa nilai O yang tak pernah bikin masalah, tak pernah mengeluh, tak pernah beri alasan hukum untuk investigasi lebih lanjut. Bagian terburuk adalah bagaimana mereka membuat saya ragu pada realitas sendiri. Kamu terlalu sensitif, kata ibu setelah penghinaan publik ayah. Kamu ambil semuanya terlalu pribadi, tambah ayah saat saya tunjukkan emosi. Kamu harus bersyukur, mereka nyanyi saat saya berani kelihatan tidak bahagia. Lihat semua yang kami beri padamu. Mereka memang beri saya segalanya. Segala yang material. Pendidikan terbaik uang bisa beli. Pakaian desainer yang tak boleh saya pilih. Mobil yang hanya boleh saya kendarai ke tempat yang disetujui. Masa depan yang sudah dipetakan sesuai citra mereka. Tapi mereka juga ambil segalanya. Kepercayaan diri saya, identitas saya, kemampuan mempercayai perasaan sendiri, hak saya untuk hidup sebagai apapun selain ekstensi ego mereka. Di tahun terakhir saya mulai mengalami serangan panik yang harus saya sembunyikan. Saya minta izin ke kamar mandi dan bernapas ke tisu, memaksa jantung saya melambat sebelum ada yang sadar. Saya kena insomnia, tapi harus pura-pura tidur karena ibu selalu cek. Bangun di jam yang tidak pantas adalah tanda lain sifat sulit saya. Berat badan saya turun yang tak boleh turun. Tapi mereka sebut itu akhirnya disiplin yang benar soal penampilan. Surat penerimaan universitas seharusnya jadi kemenangan saya. Ukung semua terima. Tapi ayah sudah memutuskan. Seperti Diko. Pendapat saya tak pernah diminta. Setidaknya di sono Diko bisa awasi kamu, kata ibu seolah saya butuh babysitter di usia 18. Seolah saya tak sudah membesarkan diri sendiri di rumah cermin mereka bertahun-tahun, belajar navigasi labirin harapan mustahil dan hukuman sewenang-wenang. Seharusnya kebebasan, tapi jangkauan ayah sampai ke sono juga. Saya kuliah ekonomi pilihannya, bukan saya, sementara buku sketsa saya berdebu di laci yang saya tahu ibu periksa rutin. Wisuda datang dengan predikat cum laude dan takdir yang sudah ditentukan. Wijaya Finansial. Tempat ayah bisa awasi setiap gerakan saya dan ingatkan setiap hari bahwa saya odo di sono karena nepotisme, bukan prestasi. Kamu mulai dari pool analis, umumnya dimakan malam wisuda, bicara di atas suara saya saat saya coba sebut peluang lain. Tak odo perlakuan khusus hanya karena kamu anak saya. Kamu harus dapat tempat seperti orang lain. Kecuali orang lain tak sudah habiskan 22 tahun dapat tempat di meja keluarga sendiri. Hari pertama di Wijaya Finansial terasa seperti masuk kandang yang dihias elegan. Lobi marmer mengkilap, jendela dari lantai ke langit-langit di lantai 40, meja mahoni, semuanya teriak sukses sambil berbisik penjoro. Ayah sudah siapkan medan sempurna. Dalam hitungan jam, saya tahu dia sudah bilang ke staf senior tentang keterbatasan saya dan kebutuhan pengawasan konstan. Ayahmu bilang kamu kesulitan dengan tekanan, kata supervisor langsung saya, Pak Marcus, di pertemuan pertama. Jangan khawatir, kami tak akan harapkan terlalu banyak. Saya lulus cum laude. Saya menang kejuaraan debat nasional. Saya selamat 22 tahun perang psikologis mereka. Tapi di sini, saya sudah dicap rapuh, tidak kompeten, pegawai keragaman di perusahaan keluarga sendiri. Penghinaan publik berevolusi jadi teater korporat. Saat presentasi pertama saya ke Dewan, ayah memotong 17 kali. Alia cenderung abaikan detail, katanya meski selide saya sudah riset matang.
Biarkan saya klarifikasi opo yang dia coba katakan. Tambahnya, benar-benar bertentangan dengan poin saya. Anggota dewan, antek-antek pilihannya, mengangguk simpati sementara saya berdiri dengan senyum profesional, mati di dalam saat kredibilitas saya menguap. Dia tugaskan saya proyek paling membosankan, lalu kritik kurang inovasi. Dia keluarkan saya dari rapat penting, lalu marahi karena tak tahu perkembangan. Dia ambil kredit analisis sukses saya, lalu salahkan saya di depan umum untuk kegagalan usahanya. Itu dinamika masa kecil yang dipindah ke setting korporat dengan laporan keuangan triwulanan sebagai rapor baru dan rapat dewan sebagai interogasi meja makan baru. Ibu, sementara itu, menemukan cara baru mendokumentasikan kegagalan saya. Dia datang untuk kunjungan makan siang yang sebenarnya misi intelijen, mengambil foto untuk posting Facebook tentang ibu bekerja dan anak perempuan. Dia atur adegan itu. Saya di meja kelihatan kewalahan. Dia bawa kopi dengan ekspresi khawatir. Caption selalu menyiratkan perjuangan saya. Mendukung Alia melalui hari yang menantang lagi. Atau anak-anak kita butuh bimbingan ekstra, bahkan saat dewasa. Rekan kerja menghindari saya seperti saya terkontaminasi. Siapa mau bergaul dengan anak bos yang sekaligus privileged dan dihina di depan umum? Mereka bisik tentang nepotisme saat ayah promosikan Diko jadi manajer senior setelah 6 bulan sementara, saya tetap di Powell analis setelah 2 tahun. Mereka tak tahu saya sebenarnya sudah dapat promosi yang ayah blokir sendiri. Bilang ke saya belum siap tanggung jawab. Titik puncak dimulai dengan Bu Amara Pratiwi. Dia segalanya yang ayah takutkan. Eksekutif yang naik dari nol jadi Chief Strategy Officer di perusahaan saingan sebelum gabung Twijaya Finansial. Dia tak peduli reputasi ayah atau ancaman tersiratnya. Di rapat bersama, dia lihat ayah tolak analisis pasar saya. Lalu dia lakukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Dia bela saya. Sebenarnya, Pak Hartono, analisis Alia sangat tepat, katanya tenang. Malah, itu karya paling insiket yang saya lihat dari tim Ando dalam berbulan-bulan. Ruangan membeku. Wajah ayah berubah merah bahaya yang saya tahu mendahului badai. Tapi Bu Amara lanjut, kutip angka saya, validasi kesimpulan saya, perlakukan saya seperti profesional kompeten bukan properti dalam permainan kekuasaan ayah. Setelah rapat, dia temukan saya di kamar mandi, berusaha tak menangis karena kaget dukungan tak terduga. Kerja kamu luar biasa, katanya sederhana. Jangan biarkan dia yakinkan kamu sebaliknya. Itu pertama kali dalam karier profesional saya, mungkin seumur hidup, ada orang berkuasa yang lihat tembus fasad Wijaya dan pilih berdiri bersama saya bukan mereka. Ayah balas dengan buat hidup saya semakin menderita. Deadline mustahil, tugas bertabrakan, teguran publik untuk kesalahan khayalan. Dia tugaskan saya kerja akhir pekan, lalu kritik kurang keseimbangan kerja hidup. Dia paksa saya hadir makan malam klien di mana dia cerita lucu tentang kegagalan masa kecil saya. Lukiskan saya sebagai cerita peringatan tentang generasi piala partisipasi sementara klien tertawa tidak nyaman. Tapi Bu Amara terus awasi. Dia mulai minta saya untuk proyeknya, puji kerja saya di email yang ayah tak bisa hapus, ciptakan jejak kertas kompetensi saya yang nyoto. Dia jadi perisai saya dan diam-diam mentor saya. Di sesi malam larut, dia ajari saya politik korporat, membangun aliansi, mendokumentasikan segalanya. Ayahmu pikir dia punya kamu, katanya suatu malam saat kami review kontrak. Tapi kepemilikan butuh dokumen yang benar. Dari yang saya lihat, kamu sebentar lagi jadi agen bebas. Pesta makan malam yang ubah segalanya seharusnya, rayakan akuisisi perusahaan teknologi besar oleh Twijaya Finansial. Ayah undang grup Mahendra, mitra potensial bernilai miliaran, ke rumah keluarga kami. Saya diperintah hadir, berpakaian gaun navy konservatif yang ibu pilih,
main peran putri cantik yang buktikan keluarga Wijaya besarkan anak sukses. Malam dimulai biasa. Saya senyum di saat tepat, tertawa pelan podo lelucon ayah, diam saat bisnis jadi serius. Tapi lalu Aryo Mahendra, anak jauh, tanya langsung saya tentang strategi transformasi digital di jasa keuangan. Itu bidang keahlian saya, yang sudah saya riset 2 tahun meski ayah coba kubur kerja saya. Saya ambil keputusan kalkulasi untuk jawab jujur. Sebenarnya, pendekatan tradisional yang kebanyakan perusahaan pakai sangat cacat. Koto saya, rasakan moto ayah mengebor saya. Mereka anggap transformasi digital hanya upgrade teknologi padahal sebenarnya tentang membayangkan ulang seluruh model bisnis. Aryo condong maju, tertarik. Ayahnya mendengarkan. Saya lanjut, uraikan strategi yang langsung bertentangan dengan presentasi ayah 1 jam sebelumnya. Ruangan bergeser. Keluarga Mahendra terlibat, tanya lanjutan, perlakukan saya seperti ahli bukan dekorasi. Selama 15 menit, saya pegang lantai, bagikan insiket yang ayah tolak, strategi yang dia ejek, inovasi yang dia takutkan. Saya lihat buku jari ayah memutih saat genggam gelas whisky. Lihat senyum ibu membeku. Rasakan kebingungan Diko saat lihat saya kuasai perhatian. Perspektif menarik, koto Pak Mahendra senior. Pak Hartono, seharusnya Alio pimpin inisiatif digital Ando. Alio masih banyak yang harus dipelajari, jawab ayah, suaranya stabil berbahaya. Dia cenderung terlalu maju dengan teori trendy yang kurang aplikasi praktis. Perjalanan pulang hening. Saya tahu opo yang akan datang. Masuk, koto ayah begitu kami tiba, suaranya dingin seperti es. Ibu suruh staf pergi. Diko menghilang ke atas, tak mau ikut opo yang dia tahu akan terjadi. Di ruang tamu, ketenangan ayah akhirnya retak. Berani kamu kontradiksi saya di depan keluarga Mahendra? Berani kamu pura-pura tahu lebih baik dari podo saya di rumah saya sendiri? Saya ditanya langsung, jawab saya, suara tetap tenang. Saya jawab dengan opini profesional saya. Opini profesionalmu? Dia tertawa pahit. Kamu hanya analis junior yang ada di perusahaan ini karena saya izinkan. Kamu malukan saya, rusak otoritas saya, dan mungkin rugikan kemitraan miliaran. Kalau kemitraan gagal karena saya ungkap opini yang berdasar, berarti itu bukan kemitraan yang kuat. Koto-koto itu menggantung di udara. Saya tak pernah membantah seperti ini, tak pernah tantang dia langsung. Saya lihat kejutan muncul sebelum amarah ganti. Berlutut, perintahnya. Saya 29 tahun, koto saya pelan. Saya tak berlutut. Kamu tinggal di bawah atap saya, kerja di perusahaan saya, odo karena kemurahan saya. Kamu berlutut atau kamu tak punya opo-opo. Ibu maju dengan ponsel sudah siap. Benar-benar, Alio. Kamu terlalu dramatis. Cuma minta maaf biar kita lewati malam sial ini. Saya pandang mereka. Orang-orang yang besarkan saya, bentuk saya, hancurkan dan bangun ulang sesuai citra mereka begitu sering hingga saya hilang hitung. Wajah ayah ungu amarah. Jari ibu siap di kamera. Siap dokumentasikan momen pengajaran lagi. 3 jam, koto ayah. 3 jam untuk renungkan ketidakhormatanmu. Lalu kita bahas masa depanmu di perusahaan. Mungkin kelelahan. Mungkin ingatan koto Bu Amoro tentang jadi agen bebas. Mungkin hanya 29 tahun amarah terakumulasi akhirnya capai titik kritis. Tapi saya berlutut. Bukan karena menyerah, tapi karena pilih medan perang saya. Lutut saya menyentuh marmer dingin. Ibu berkeliling, ambil foto dari angle berbeda. Kamu harus berterima kasih pada kami, gumamnya sambil atur filter ponsel. Tak semua orang punya orang tua yang peduli cukup untuk koreksi. Lihat ke atas sedikit. Nah,
Setidaknya sekarang kamu kelihatan benar-benar hormat. Selama 3 jam, saya berlutut di lantai itu sementara lutut saya menjerit dan punggung saya kejang. Ibu posting ke Instagram pribadinya. Ayah duduk di kursi beri monolog tentang kekecewaan, ketidakbersyukuran, dan beban besarkan anak sulit. Kaki saya mati rasa. Punggung saya rasanya mau patah. Tapi pikiran saya jernih kristal. Setiap menit di lantai itu, saya rencanakan. Setiap detik sakit jadi bahan bakar. Setiap foto ibu ambil jadi bukti yang suatu hari saya pakai. Saya pikirkan tawaran Bu Amoro bantu bangun sesuatu di luar jangkauan ayah. Saya pikirkan minat keluarga Mahendra podo ide saya. Saya pikirkan aplikasi rekam di ponsel yang sudah berjalan di saku saya sejak ayah pertama kali perintah berlutut. Saat 3 jam berakhir, saya berdiri pelan, kaki gemetar. Ayah kelihatan puas. Ibu kelihatan divalidasi, dan mereka berdua anggap mereka menang. Terima kasih, kata saya dengan ketenangan sempurna, karena buat segalanya jadi jelas. Mereka pikir saya maksud pelajaran mereka berhasil. Mereka tak sadar saya berterima kasih karena akhirnya dorong saya lewati batas. Beri saya amarah yang saya butuh untuk bakar segala yang mereka bangun di atas penderitaan saya. Malam itu, saya kirim pesan 2 kata ke Bu Amoro. Saya siap. Pagi berikutnya, saya tiba di kantor pagi-pagi sebelum masuk grand ayah biasa. Bu Amoro sudah tunggu di ruangannya dengan kopi dan notes. Pertama-tama, katanya sambil geser kartu nama di meja, Bu Sinta Dewi, pengacara ketenagakerjaan terbaik di Jakarta. Dia berutang budi padaku. Telepon dia hari ini. Saya tak mampu, sudah diurus. Anggap investasi di masa depanmu. Bu Amoro keluarkan folder. Sekarang, bicara dokumentasi. Apa yang kamu punya? Saya tunjukkan ponsel saya, tahun-tahun rekaman, screenshot posting Instagram ibu, email ayah sengaja sabotase saya, review kinerja yang dia ubah, surat promosi yang dia blokir. Ekspresi Bu Amoro gelap dengan setiap bukti. Ini pelecehan kerja sistematis dan diskriminasi, katanya. Tapi kita butuh lebih dari leverage hukum. Kita butuh posisi strategis. Ceritakan tentang pertemuan Mahendra. Saya jelaskan percakapan saya dengan Aryo Mahendra, bagaimana ayahnya kelihatan benar-benar tertarik podo ide saya. Bu Amoro tersenyum. Aryo Mahendra telepon pagi ini. Mereka mau ketemu kamu secara pribadi. Off the record. Jantung saya berhenti. Kalau ayah tahu, kamu akan jadi putri sempurna yang dia selalu inginkan. Publiknya patuh, diam, minta maaf. Biarkan dia pikir dia menang sementara kamu bangun jalur kabur. Dia buka laptop. Saya sudah kembangkan usaha baru, startup vintage fokus tepat pada strategi transformasi digital yang kamu uraikan semalam. Saya mau kamu jadi co-founder. Selama 3 bulan berikutnya, saya jadi master penipuan. Di kantor, saya minta maaf kepada ayah di depan umum atas ledakan saya di pesta makan malam. Saya terima tugas rendahan tanpa keluh. Saya hadiri makan malam keluarga di mana dia dan ibu bahas perbaikan saya dan promosi terbaru Diko. Saya bahkan berdiri diam saat ayah bilang ke dewan saya akhirnya belajar tempat saya. Tapi setelah jam kerja, saya bangun masa depan saya. Bu Amoro dan saya ketemu investor secara rahasia. Saya buka rekening bank yang ayah tak tahu. Pindahkan warisan nenek, satu-satunya hal yang tak bisa dia kontrol, ke dana aman. Bu Sinta Dewi bangun kasus hukum yang akan hancurkan reputasi ayah kalau pernah terbuka. Grup Mahendra jadi mitra diam-diam kami. Aryo Mahendra sudah riset Wijaya Finansial dan temukan opo yang banyak curiga tapi tak odo yang berani ucap. Strategi paling inovatif perusahaan 2 tahun terakhir semua berasal dari satu analis yang diabaikan Soyo.
Dia telusuri jejak digital, temukan laporan soyo yang dikubur, kenali algoritma dan presentasi yang ayah klaim sebagai miliknya. Ayahmu dinosaur, Koto Aryo di pertemuan rahasia di kedai kopi 3 kota jauh. Dia jalankan perusahaan abad 20 di pasar abad 21. Kami mau invest di masa depan, bukan masa lalu. Ibu, sementara itu, tingkatkan kampanye dokumentasinya. Dia mulai blog membesarkan keunggulan, perjalanan seorang ibu, bagikan cerita yang diedit hati-hati tentang membentuk anak perempuan sulit jadi wanita sukses. Setiap posting masterclass gaslighting, lukiskan pelecehan emosionalnya sebagai cinta tegas. Soyo screenshot semuanya, kirim ke Bu Sinto. Bagian tersulit adalah pertahankan fasad di rumah. Soyo pindah kembali untuk hemat dan hindari kecurigaan. Tahan makan malam-malam di mono ayah ceramah tentang kesetiaan sementara ibu foto momen keluarga. Diko semakin kejam seiring usia, buat komentar sinis tentang kegagalan Soyo launch, sementara rencanakan pernikahannya dengan anggaran tak terbatas ayah. Setidaknya Alyo akhirnya belajar rendah hati, katanya suatu malam, angkat gelas anggur toast palsu. Baru 29 tahun. Soyo tersenyum, pikirkan Usdrive tersembunyi di apartemen dengan bukti cukup hancurkan seluruh warisannya. Diko sudah gelapkan dana perusahaan bertahun-tahun, anggap perlindungan ayah buat dia tak tersentuh. Tapi Soyo dokumentasikan semuanya. Rekening offshore, laporan pengeluaran palsu, klien yang dia tagih untuk jasa tak pernah diberi. Ayah mungkin maafkan anak emasnya opo sojo, tapi takkan. Bu Amoro ajari Soyo kesabaran. Balas dendam bukan sprint, katanya di sesi strategi malam larut. Ini maraton. Setiap dokumen yang kamu kumpul, setiap koneksi yang kamu bangun, setiap skill yang kamu asah, semua amunisi untuk pertempuran akhir. Soyo belajar coding, pahami infrastruktur digital yang ayah anggap nonsense. Soyo pelajari kontrak perusahaan, temukan celah yang pengecara kuno ayah lewatkan. Soyo bangun hubungan dengan klien yang ayah alienasi, karyawan yang dia abaikan, anggota dewan yang lelah dengan gaya otoriternya. Yang terpenting, Soyo belajar lihat diri sendiri dengan jelas untuk pertama kali, bukan sebagai kegagalan yang ayah lukis, bukan sebagai anak bermasalah yang ibu dokumentasikan, tapi sebagai seseorang yang selamat 29 tahun perang psikologis dan keluar dengan pikiran utuh. Setiap kemenangan kecil, rapat sukses yang Bu Amoro atur, investor baru tertarik podo startup kami. Malam di mono Soyo tak tersentak saat dengar suara ayah, bangun kembali sesuatu yang mereka coba hancurkan. Kamu tak mencari balas dendam, koto Bu Sinto di salah satu sesi. Kamu mencari keadilan. Odo bedanya. Tapi dia salah. Itu keduanya. Keadilan untuk anak yang berdiri di pojok berjam-jam. Dan balas dendam untuk dewasa yang dipaksa berlutut di lantai marmer. Keadilan untuk karier yang mereka sabotase. Dan balas dendam untuk hidup yang mereka curi. Keadilan yang datang lewat jalur hukum dan sukses bisnis. Dan balas dendam yang rasanya lebih manis karena disajikan dingin, terhitung, dan sepenuhnya legal. Summit tahunan Wijaya Finansial adalah mahkota ayah. 500 peserta, liputan media internasional, dan tahun ini pengumuman kemitraan Mahendra yang akan abadikan warisannya. Dia rencanakan berbulan-bulan, latihan kenote tentang nilai tradisional di keuangan modern. Dia tak tahu Soyo rencanakan lebih lama. Pagi summit, Soyo tiba pagi, pakai setelan jarcoal yang ibu setujui. Konservatif, mudah dilupakan, persis yang mereka harapkan. Ayah hampir tak acuh saat latihan pidato terakhir. Kamu duduk di baris ketiga, perintahnya, terlihat tapi tak menonjol. Jangan bicara kecuali ditanya langsung, dan hanya dukung opo yang Soyo katakan. Tentu, ayah, jawab Soyo dengan patuh latihan. Ballroom penuh elite bisnis Jakarta.
Keluarga Mahendra duduk di kursi kehormatan. Media pasang kamera. Ayah naik panggung dengan kehadiran komando biasa. Selama 40 menit, dia lukis dirinya sebagai visioner, pionir, pemimpin yang bangun kerajaan lewat kebijaksanaan dan kecerdasan strategis. Lalu sesi tanya-jawab. Arya Mahendra berdiri pertama. Pak Hartono, presentasi Anda menarik, tapi saya penasaran soal strategi transformasi digital yang Wijaya Finansial akan jalankan dengan kemitraan kami. Mungkin lewat strategi digital Anda bisa jelaskan. Senyum ayah menegang. Kami punya banyak anggota tim mampu. Saya yakin Arya Wijaya kembangkan kerangkonyo. Pak Mahendra senior potong. Kami sangat terkesan saat dia uraikan di pesta makan malam Anda. Bisakah dia presentasikan ke audiens? Ruangan berpaling ke saya. Wajah ayah seperti marmer. Ponsel kamera ibu sudah keluar untuk dokumentasikan apa yang dia anggap penghinaan lagi. Saya berdiri pelan, berjalan ke panggung dengan usdrive yang saya bawa 3 bulan. Terima kasih, Pak Mahendra, kata saya ke mikrofon, suara stabil. Saya senang presentasikan strateginya. Saya colok usp. Slide pertama muncul, bukan rencana transformasi digital, tapi judul sederhana. Wijaya Finansial yang sebenarnya, studi kasus penindasan inovasi dan penipuan sistematis. Ruangan terkesiap. Ayah maju ke laptop, tapi tim keamanan Arya Mahendra maju. Biarkan dia bicara, kata Pak Mahendra senior dingin. Kami semua sangat tertarik pada presentasi ini. Selama 20 menit, saya ungkap semuanya. Inovasi yang dikubur ayah karena tak paham. Karyawan berbakat yang dia usir karena ancam egonya. Hubungan klien yang hancur karena arogansinya. Setiap slide berisi dokumen, email, rekaman, bukti tak terbantahkan bahwa Wijaya Finansial sukses meski Hartono Wijaya, bukan karena dia. Tapi itu hanya bisnis buruk, lanjut saya. Klik ke bagian berikutnya. Ini kriminal. Catatan penggelapan di isi layar. Rekening offshore, laporan palsu, jutaan rupiah dicuri di bawah pengawasan ayah yang lalai. Agen yang Bu Amoro undang diam-diam mulai catat. Wajah Diko memutih saat rencana pernikahannya lenyap bersama masa depannya. Mungkin Anda bertanya-tanya, kata saya ke audiens terkejut. Kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya hancurkan perusahaan keluarga sendiri? Saya klik ke bagian akhir. Posting Instagram ibu, entry blognya, foto saya berlutut, berdiri di pojok, dikoreksi puluhan tahun. Karena Wijaya Finansial bukan perusahaan, tapi monumen ego yang dibangun di atas pelecehan sistematis. Dan hari ini, monumen itu runtuh. Ayah akhirnya dapat suara. Kamu tak tahu terima kasih? Ini kebohongan, manipulasi. Dia tidak stabil sejak kecil. Sebenarnya, Bu Sinta Dewi berdiri dari audiens. Saya punya bukti terdokumentasi pelecehan kerja, diskriminasi, dan pelecehan emosional selama 29 tahun. Klien saya tunjukkan stabilitas luar biasa mengingat keadaan. Bu Amoro naik panggung di samping saya. Grup Mahendra tarik diri dari negosiasi dengan Wijaya Finansial. Sebagai gantinya, kami bangga umumkan kemitraan dengan Phoenix Vintage Indonesia, perusahaan baru yang akan rekrut talenta terbaik Wijaya Finansial, asal lulus review etiko kami. Ruangan meledak. Reporter buru panggung. Agen dekati Diko. Anggota Dewan kerubungi ayah, minta penjelasan. Ibu berdiri membeku, ponselnya tergantung lemas, tak bisa dokumentasikan momen ini untuk koleksinya. Tapi saya belum selesai. Kepada klien dan karyawan Wijaya Finansial, kata saya, angkat suara atas kekacauan. Phoenix Vintage akan tawarkan posisi kepada semua Anda. Kami percaya bangun kesuksesan lewat inovasi dan hormat,
bukan ketakutan dan manipulasi. Pintu kami buka Senin. Saya pandang langsung ayah, yang berdiri terlantar di podium, lihat kerajaannya runtuh real time. Ando ajari saya keunggulan adalah harapan minimum untuk Wijaya, koto saya. Selamat, ayah. Akhirnya saya melebihi harapan Ando. Keamanan antar Diko keluar dengan borgol. Dewan panggil rapat darurat yang berakhir dengan pemecatan ayah. Blog ibu jadi bukti di banyak gugatan sipil. Nomo keluarga Wijaya yang dipoles puluhan tahun hancur dalam waktu kurang 1 jam. Saat saya turun panggung, Bu Amoro beri saya gelas campakne. Bagaimana rasanya kebebasan? Saya pikirkan gadis 7 tahun yang berdiri menghadap dinding karena salah satu koto. Remaja yang dokumentasikan prestasi sementara dibilang tak berarti. Dewasa yang berlutut di lantai marmer sementara ibunya foto. Seperti keunggulan, jawab saya, ambil teguk pertama sebagai Alyo, bukan Alyo Wijaya. Hanya Alyo, yang asli. 6 bulan kemudian, saya berdiri di kantor pusat baru Voynich Vintage Indonesia, ruang terang dengan dinding kaca dan area kolaborasi terbuka, kebalikan penjara mahoni Wijaya Finansial. Kami rekrut 70% orang terbaik ayah, orang yang menderita tirani dia tapi bertahan karena butuh kerja. Sekarang mereka berkembang di lingkungan di mana inovasi dirayakan, bukan dihancurkan. Berita ikuti keruntuhan Wijaya dengan obsesi. Dinasti keuangan hancur oleh pengungkapan putri. Foto berlutut yang akhiri imperium. Diko Wijaya dihukum 5 tahun karena penggelapan. Upaya ayah selamatkan reputasi gagal spektakuler saat korban lain maju. Karyawan yang dia bully, mitra yang dia tipu, investor yang dia bohongi. Gugatan akan kurung dia di pengadilan bertahun-tahun. Blog ibu jadi bukti dalam kasus landmark pelecehan emosional orang tua yang disamarkan sebagai disiplin. Akun Instagram membesarkan keunggulannya jadi cerita peringatan dibagikan di buku teks psikologi tentang parenting toksik. Dia pindah ke rumah saudaranya di Bandung di mana tak odo yang tahu nomo Wijaya. Terakhir saya dengar dia kerja sebagai kasir minimarket. Semua teman amalnya tinggalkan saat uang dan status hilang. Diko jalani 2 tahun sebelum bebas dini karena kerjasama. Ayah coba kunjungi sekali. Diko tolak. Penjara punya cara klarifikasi siapa keluarga sejati. Dan ayah tak masuk hitungan. Minggu lalu Diko kirim surat. Bukan maaf persis, tapi pengakuan. Kamu lebih kuat dari kami semua, tulisnya. Sekarang saya lihat. Tapi saya tak butuh validasinya lagi. Voynich Vintage melebihi semua proyeksi. Investasi grup Mahendra ditambah pendekatan inovatif kami ganggu seluruh sektor vintage. Kami ciptakan budaya perusahaan berdasarkan hormat, kreativitas, dan keunggulan nyoto, bukan jenis performatif yang ayah tuntut. Saat Forbes feature kami, mereka sebut perusahaan yang dibangun dari balas dendam tapi jadi revolusi. Bu Amoro dan saya bunyikan pel pembukaan di Bursa Efek Indonesia saat Voynich go publik. Foto itu, 2 wanita yang tolak berlutut, berdiri menang di tempat dulu pria tua berkuasa, jadi ikon. Ayah mungkin lihat dari mansion kosongnya, yang harus dia jual untuk bayar biaya hukum. Saya beli apartemen kecil di pusat kota penuh warna yang ibu larang, furnitur untuk kenyamanan bukan pamer, dan dinding penuh lukisan saya sendiri, sketsa yang saya sembunyikan bertahun-tahun. Kadang saya sadar berdiri terlalu tegak, senyum terlalu hati-hati, dan saya sadar rileks. Tak odo yang awasi. Tak odo yang dokumentasi. Tak odo yang hukum saya karena jadi manusia. Terapi bantu. Dr. Martinez spesialis korban pelecehan emosional. Dia tertawa saat saya bilang saya merasa bersalah hancurkan keluarga. Kamu tak hancurkan apapun, katanya. Kamu ungkap apa yang sudah rusak.
Odo bedo antara memecah sesuatu dan tolak pura-pura itu belum rusak. Beberapa malam saya mimpi berlutut di lantai marmer itu. Tapi di mimpi, saya berdiri setelah 1 menit, bukan 3 jam. Saya pandang ayah di moto dan pergi. Saya tulis ulang sejarah di mono saya selamatkan diri lebih cepat. Tapi Dr. Martinez ingatkan saya selamatkan diri tepat saat saya siap, saat saya cukup kuat, saat saya punya sumber daya bukan hanya kabur, tapi menang. Terakhir saya lihat ayah di kedai kopi dekat pengadilan. Dia kelihatan lebih tua, lebih kecil, jas sempurnanya ganti baju pasaran. Dia coba dekati, tapi pengawal saya, yo, sekarang saya butuh pengawal maju. Alyo, panggilnya, suaranya hilang nodo komando. Kamu hancurkan segalanya. Tidak, jawab saya tenang. Saya ungkap segalanya. Kamu yang hancurkan sendiri, satu hukuman berlutut demi satu. Wajahnya kerut, bukan sedih, tapi amarah karena usaha manipulasi terakhirnya gagal. Dia takkan pernah minta maaf, takkan pernah akui apa yang dia lakukan. Dia akan ke kubur percaya dia korban, dan itu baik-baik saja. Saya tak butuh maafnya. Saya beri diri sendiri sesuatu lebih baik, keadilan. Bu Sinta Dewi jadi teman dekat. Pakai kasus kami bantu korban lain pelecehan keluarga, yang tersembunyi di balik kesuksesan dan kekayaan. Dia bilang kami buka pintu untuk banyak orang yang diam-diam tahan perlakuan serupa. Dokumentasi ibu jadi presiden hukum, buat lebih mudah tuntut pelecehan emosional meski bukti fisik terbatas. Hari ini, saat saya berdiri di kantor saya, nomo saya di pintu tanpa wijaya, saya pikirkan gadis yang berlutut di lantai marmer itu. Dia selamat. Lebih dari itu, dia berkembang. Dia ambil pelajaran mereka tentang keunggulan dan terapkan untuk hancurkan segala yang mereka bangun di atas penderitaannya. Itu keadilan puitis. Sungguh, mereka ciptakan senjata yang hancurkan mereka sendiri. Ponsel saya bergetar. Aryo Mahendra undang saya bicara di Universitas Indonesia tentang kepemimpinan etis dan inovasi korporat. Gadis yang dipaksa kuliah diam dan patuh akan kembali ke kampus elite sebagai suara perubahan. Saya terima undangan, lalu pandang sekiline kota. Di suatu tempat di luar sono, anak-anak lain sedang berlutut di lantai dingin, berdiri di pojok, difoto di momen malu buatan mereka. Tapi mungkin, hanya mungkin, mereka dengar tentang gadis yang berlutut 3 jam lalu bakar imperium. Mungkin mereka tahu bertahan mungkin, balas dendam bisa jadi keadilan, keunggulan yang sejati berarti tolak berlutut selamanya. Nomo Wijaya akan diingat, tapi bukan seperti ayah inginkan. Itu akan jadi peringatan, cerita hati-hati, pengingat bahwa imperium yang dibangun di atas lutut orang lain akhirnya runtuh saat orang itu putuskan berdiri. Dan saya berdiri sekarang, berdiri tegak tanpa siapapun paksa. Senyum tanpa didokumentasikan, sukses tanpa meski diri sendiri. Hanya Alyo, akhirnya bebas, akhirnya unggul dengan syarat saya sendiri.